Untuk meningkatkan kualitas wartawan agar menjadi jurnalis yang handal dan profesional, Nasional News menggelar acara raker dan diklat jurnalistik yang diselenggarakan di Pondok Wisata Alam Nur Amir Kabupaten Bogor, Sabtu Minggu, 13 Oktober tahun 2024. Acara yang bertemakan inovasi karya jurnalistik melalui medsos di era digital, menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, pemimpin redaksi Nasional News, Seli, wartawan foto Senoir, Joko Dolok, Ison Haerul, wartawan senior dan Zikri. Lebih dari 50 peserta yang ikut pelatihan tersebut. Hadir juga Dewan Penasehat Nasional News, Gus Mujab dan Gus Dayat sekaligus memberi kata sambutan. Rekan-rekan, saudara-saudara kita, semoga mengamalkan ilmunya supaya bermanfaat dunia wal akhirah. Ilmunya supaya diciptakan kepada informasi yang tepat dan jelas, tidak ada berbau-bau fitnah, karena fitnah itu di agama juga dilarang. Fitnah itu berkaitan dari hubungan. Ya, makanya kita sebagai wartawan adalah satu informasi salah kita berbeda kita semua. Makanya kita harus teliti dan paham memahami dari bahasa satu ke bahasa. Saudara-saudaraku yang baik tadi, semoga Anda sebagai dikasih kemampuan pikir buah hati menjadi jurnalis yang budiman, yang sangat ilmunya yang sangat disulit padan kepada masyarakat. Harapan saya seperti itu, karena kalau kita ngasih modal kepada anak mungkin hilang, Pak. 1 juta mungkin satu bulan mungkin hilang habis 2 juta. Kalau kita membekali ilmu seumur hidup, karena pengertian, pengetahuan, pemahaman itu tidak ada habisnya. Makanya saya bangga sendiri, saya bangga, salut dan sangat salut. Setiap hari luar biasa, yang mengikuti luar biasa. Mudah-mudahan pengikutan ini bisa menciptakan ilmu sing berkah, barokah, bisa ditiru oleh anak-anak kita semua, Pak. Itu pentingnya itu. Jadi kenapa kemarin kita dari majelis kok bikin diklat kerjasama dengan NN, kenapa nggak bikin diklat dengan kerjasama dengan yang lain gitu? Karena saya melihatnya memang NN sampai hari ini agak berani, agak frontal, memang gaya-gaya modern kita ya. Jadi sikat terus lah. Ya, sikat terus. Insya Allah nanti kita bakal bikin kerjasama lagi NN, nanti kita bakal bikin diklat yang kedua dengan jumlah 250 peserta gratis. Ya. Dan di situ juga kita akan launching media kita sendiri, Suara Preman. Kita akan berdampingan dengan NN. Ya itu aja, karena saya juga nggak pantas-pantas kan seperti ini. Selamat. Cukup mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin redaksi Nasional News, Seli dalam sambutannya mengatakan, pelatihan jurnalistik ini sangat penting untuk mengasah kembali kemampuan wartawan baik yang sudah lama maupun yang baru belajar agar menjadi wartawan yang profesional. Wartawan juga harus mampu berbuat kritis terhadap lingkungan sosial. Menurutnya wartawan, khususnya untuk yang baru belajar, jangan takut untuk mengkritis atau takut salah dalam menulis. Penulis yang bisa membantu untuk kemampuan orang banyak gitu, terkait contoh ada masyarakat yang terjadi ya, itu diutamakan gitu. Kenapa sih sampai sekarang, kenapa Nasional News mengungkap fakta? Tujuannya tadi, ketika ada kejanggalan ya kita harus ulas, kita ungkap gitu. Tujuannya apa sih? Kita ini memberikan input kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada gitu. Tujuannya itu. Saya hanya menyarankan, saya mau wartawan yang bergabung dengan sini bukan dikenal karena ini, karena satu rahmi. Hindari itu, dikenal dengan karya. Jadi berkaryalah terus. Saya sudah katakan ya, apapun ya yang terjadi di lapangan ya terkait pemberitaan, saya akan tanggung jawab sepenuhnya. Saya pasang badan buat lapangan saya. Jangan pernah takut salah. Apapun yang terjadi. Yang penting berita ada narasumber yang jelas gitu. Bukan boleh mengarang ya. Kadang-kadang ada pemberitaan ya
si penulis beropini menuangkan pikiran dia ke tulisan. Kok tidak ada kata keterangan, kalimat langsungnya? Itu banyak terjadi. Kenapa sih National News setiap tahun mengadakan diklat jurnalistik? Harapan saya setiap tahun bertambah kualitasnya. Yang tadinya belum mengerti akhirnya mengerti, yang sudah mengerti tambah lagi mengertinya, yang sudah mungkin yang sudah berpengalaman mungkin lupa biar ingat lagi. Tujuannya apa? Setiap tahun saya yakin, karena gini, saya melihat dari beberapa orang yang tadinya ya agak sedikit lemah gemulai lah, selalu mengatakan tidak bisa, saya nggak ada bakat, saya nggak mampu, nggak mungkin. Setelah dia mengikuti diklat kemarin Banyumas, dia melihat seperti apa sih aura yang di sini, saling memotivasi, saling berbagi, dan sekarang akhirnya dia menjadi penulis. Boleh sebut orangnya? Boleh dong. Wawan Berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Raker dan diklat jurnalistik 2024 National News saya buka. Sementara itu, wartawan foto senior, Joko Dolok memberikan pemaparan tentang fotografi. Ia menjelaskan wartawan foto sekarang lebih simpel, hanya dengan menggunakan HP sudah bisa mengambil gambar narasumber atau objek untuk bahan berita. Dirinya mencontohkan ketika ia menggunakan kamera DSLR jenis analog maupun digital, cara penggunaannya begitu rumit. Seorang fotografer harus menguasai teknik-teknik fotografi, dari cara membuka diafragma, speed dan pencahayaan. Namun demikian menurut Joko, walaupun sekarang lebih mudah, wartawan foto harus bisa pula cara mengambil angle yang tepat agar foto tersebut enak dilihat. 57 tahun, jadi main kamera dari tahun 88, dari zaman analog. Sama. Oh itu orang tua, jadi saya lebih dulu belajar dan pintar. Kebetulan saya merasa terhormat bisa di NN, bisa berbagi ilmu. Nanti kita bagaimana pakai handphone ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih tahu pakai DSLR dulu ya. Karena DSLR ini adalah penting. Kalau buat fotografer karena gini, sebelum bicara banyak, kalau Anda bisa DSLR, Anda saat nganggur jadi wartawan, Anda bisa potret kawinan, bisa potret wedding, bisa potret apapun, sunatan, event. Kemarin saya baru selesai synchronize 3 hari. Per day saya nilainya adalah 1,5 nilainya. Tapi karena kita punya kualitas dan punya komitmen, karena gear dari DSLR beda dengan HP. Tapi kita bicara masalah HP. Tapi sebelumnya kita bicara tentang DSLR. DSLR adalah digital single lens reflection. Saya belajar dari zaman analog, dari tahun 88, begitu era digital udah dimanjakan sekali. Kebetulan saya sama Kesit bisa masuk di sini karena Kesit adalah adik kelas saya 88 di PBI Jaya. Saya kebetulan kakak kelas, tapi kalau di kantor beliau bos saya. Sini bos saya dari biasa. Nah, kesempatan inilah saya ingin berbagi bahwa potret itu ternyata banyak hal yang harus diperhatikan, apalagi kita sebagai jurnalis ya. Kita nggak bicara DSLR deh, karena kalian akan mumet teman-teman. Hitungannya itu ada ISO, asa, diafragma, speed, ambience, backlight, top light, mumet. Tapi karena saya sudah mengalaminya 40 tahun yang lalu, jadi learning by doing-nya sudah sedikit tahu. Tapi bagaimana sekarang menggunakannya pakai HP? HP ini biasa pengambilannya adalah angle-nya ada yang low angle, up angle, fill up, fill down, normal. Bagaimana sih mengambil foto? Pada saat kita seorang jurnalis, keuntungan dari HP adalah cepat, karena megapikselnya kecil. Kalau DSLR itu 5000 megapiksel. 5000 lah dalam artian 20 megapiksel, tapi 5000 itu high and wide. Itu bisa bikin poster, bisa bikin apapun. Jadi besar. Tapi kalau HP, apa yang ada di situ? Cuma HP ini adalah bagaimana Anda punya HP-nya, gear-nya, gear mahal, high end, nice. Tapi maaf, begitu Anda ditugaskan dengan HP burem, ya kan, dengan HP yang second, pada saat Anda kenalan, syukur-syukur ada wartawan yang baik bisa cloning. Bagi gue dong foto bisa cloning, tapi kadang-kala
Kita sebagai jurnalis suka pelit ngasih copyright. Ini punya dia loh. Kayak aku nih, Joko Dolok gitu, masuk di PWI. Kadang-kadang teman-teman ngeblas, foto gue mana nama gue gitu. Kadang-kadang suka lupa bahwa copyright itu adalah sangat penting. Kenapa? Pertanggungjawaban kalian teman-teman pada saat HP ada yang like and dislike. Karena pertanggungjawaban potret pada saat narasumber itu bisa like and dislike. Contoh, seorang menteri kita hakim. Ada saatnya yang dia tidak mau lagi nyuap makan, lagi angop, kita naikin. Itu kadang-kadang like and dislike-nya juga bisa. Halo, NN, itu siapa tuh fotografernya? Jadi etika dan estetika tolong diperhatikan. Dan kata kuncinya adalah harus disimpan file masternya, jangan dibuang. Takutnya ada permasalahan apapun, begitu sudah upload di media kita, masternya mana? Harusnya kita punya redaktur foto yang bisa menyimpan itu, baik HP ataupun DSLR. Pada saat nanti ada klik, ini loh master shot-nya. Ya, betul. Nanti digital forensik mengatakan bahwa ini adalah benar. Takutnya nanti di sana disalahgunakan, quote and quote, bisa diedit ulang, apapun bentuknya. Jadi permasalahan foto, saya bilang adalah di sini saya pakai ini kenapa? One take monitor. Ada satu shoot bicara banyak. Jadi satu frame Anda bisa bicara banyak. Dari foto itu bisa menggambarkan apapun. Karena kalau sudah dengan foto, mereka melihat, orang akan melihat, oh iya, ini benar, oh iya ini. Karena dengan foto pun, maaf, kita men-shoot candid, TKP, OTP, biasalah kalau di jalanan polisi foto, tapi kalau tulisan kan masih ada spare waktu. Tapi kalau foto, catch the moment, catch the event, itu dah one shoot, one kill. Jadi apa yang katakan, tapi hati nurani kita harus berbicara. Sebagai seorang jurnalis, ini adalah fakta dan data, dan kita simpan master shot-nya. Kalau ada klaim, apapun bentuknya, nah akhirnya pengambilan foto, itu ada vertikal, ada horizontal. Bapak ya? Nanti jadi, kenapa? Saya tadi sudah share, ya, sudah share ke grup, itu tanpa edit, clear, dengan ambience. Jadi gini adalah ambience ya, dengan ambience tanpa edit. Di situ ada fitur-fitur di HP kalian, ya, kita ambil, ya kan, bisa horizontal, bisa vertikal. Nah kebanyakan media kita demennya adalah horizontal, ya kan, karena wide, gitu kan. Nah pada saat kita pengambilan ada foreground, ada background, ada point of view. Apa itu point of view? Contoh, kita ambil ini, abang di sini orang biasa, di situ ada menteri, di belakang ada orang biasa. Point of view kita adalah si menteri. Nah kalau kita pakai DSLR, abang saya blur, fokusnya adalah ke menteri, belakang blur, jadi middle fokus. Tapi kalau HP kan nggak bisa, kadang-kadang clear semua. Nah bagaimana pada saat clear semua kita ngambil meng-capture, jangan sampai mengurangi gambar. Menteri udah asik ya sih lagi. Jadi foto Anda, value-nya, point of view-nya berkurang. Maka butuh kesabaran. Pada saat Anda mengambil gambar, sorry, tinggi badan Anda juga mempengaruhi. Tinggi badan Anda ya. Kenapa? Pada saat Anda mengambil gambar, ya kan, set, ada yang normal. Begitu kalau mau kasih trik, biar orang itu berwibawa atau apa, ambil, naikin dikit, tilt up. Yang naikin dikit. Karena kalau sudah tilt up, itu wibawanya ada. Tapi kalau tilt down, orang jadi konten. Jadi trik pada saat pengambilan HP, ya, kadang-kadang kalau perhatikan NN, karena saya juga bertanggung jawab, sudah beban dari Bang Seli, karena saya bagian dari keluarga yang jujur, saya bilang bahwa estetika dan etika harus kita perhatikan. Pada saat gambar-gambar kita udah ciamik, orang melihat gambar, melihat foto, tulisan pun akan dibaca. Clickbait, klik pasti tahu. Begitu sudah baca clickbait, dia mau 1 second, 2 second, 3 second, Anda sudah bagian dari clickbait. Hal senada juga disampaikan oleh Nur Fadilah Zikri dan wartawan senior Ison Haerul. Zikri misalnya memaparkan lebih ke cara penggunaan media sosial seperti TikTok.
Sementara Ison memaparkan tentang videografi, bagaimana cara pengambilan gambar video yang simple, mudah namun dapat poinnya. Menurut Ison di zaman era digital ini segalanya dibuat serba mudah. Namun menurutnya, seorang videografer harus tahu juga cara dan teknik pengambilan video dengan menggunakan HP yang baik dan benar. Secara profesi sebetulnya saya mungkin paling tua kali ya Bang Seri ya. Saya paling tua generasi jadul. Tapi oke, terima kasih. Jadi dalam proses perjalanannya saya lama bekerja di majalah Femina Group. 12 tahun saya. Oke. Tahap pertama saya mau menceritakan tentang prinsip dasar bagaimana sebuah konten, sebuah berita dalam prinsip video. Ini adalah sesuatu yang saya pelajari juga secara otodidak. Jadi saya menemukan ada dua jalan. Satu adalah metode yang namanya deduksi dari umum ke khusus. Satu lagi adalah metode induksi dari khusus ke umum. Sekarang saya mau membuat prakteknya, bagaimana membingkai peristiwa yang kita jalani ini dalam konsep deduksi dan dalam konsep induksi. Saya butuh 4 orang volunteer, 1 orangnya, orang kelimanya berbeda. Dengan dua model ini akan kelihatan bahwa bagaimana kita berpikir cepat menghadapi satu peristiwa. Contoh, ketika kemarin misalnya kan 2 lantai kebakarannya, lantai berapa? Nah, misalnya wartawannya Nasional News lewat, tapi sudah di jalan yang ke arah terminal Grogol sana, jalan apa ya? Yang ke arah korupsi, yang ke arah korupsi, Asli Masari. Kan jauh kelihatannya kan, nggak masalah, naik ke atas jembatan penyeberangan, shoot. Dari jalan Asli Masari saya melihat bahwa hotel terbakar. Api kira-kira di lantai 6 dan lantai 7. Ini video ini, peristiwa ini saya videokan secara langsung dari atas jembatan yang kira-kira berjarak 200 meter dari depan kampus Trisakti. Kirim. Itu tanpa minta keterangan dari yang itu. Enggak ada salah dong, Anda lihat. Fakta. Kecuali atau tidak kebakaran. Habis itu, Anda mau pindah juga boleh. Pindah ke depan, lebih mendekat ke depan kantor Wali Kota Jakarta Barat dulu. Masih di sana. Kan di sebelah yang ke arah jalan yang mau ke Selipi. Ya, kan. Ke arah jalan mau ke arah Selipi. Karena dulu ada kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ya, kantor Wali Kota Jakarta Barat yang lama lah kita anggap. Itu kan agak lebih dekat. Ambil lagi itu. Sekarang posisi saya kan berseberangan langsung dengan hotel. Di sini nampak jelas bahwa ada 4 pemadam mobil pemadam kebakaran sudah datang. Kan kemacetan dari lampu merah dari arah Grogol sudah mulai mengular. Kan? Dan kemudian di halte busway kan sudah tidak berhenti di halte Hotel Ciputra. Berita kedua. Sampai kemudian Anda mendekat di depan pagarnya Hotel Ciputra. Dari Pondok Wisata Alam Nur Amir Kabupaten Bogor, Tim Nasional News TV mengabarkan.